Saya berharap memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Saya tidak mungkin menyelesaikan semua ini. Apakah kamu sering mengalami kejadian seperti itu? Tahukah kamu bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Development Academy terhadap 500 orang karyawan, ternyata 82% karyawan tidak memiliki sistem manajemen waktu. Mereka hanya menggunakan list sederhana, inbox email, atau tidak sama sekali. 80% dari total waktu kerja mereka dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak penting, yang tidak mempunyai nilai bagi perusahaan. Buruknya manajemen waktu akan menyebabkan menurunnya produktivitas kerja karena kamu tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pekerjaan kamu dengan baik. Tentunya, hal ini akan membuat kamu frustasi, bukan? Selamat datang di channel Sekarang Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Eat That Frog, karya Brian Tracy. Di buku ini, dia akan mengajarkan cara sederhana untuk meningkatkan produktivitas kerja kamu dengan membuat skala prioritas. Saya merangkumnya menjadi 6 hal penting dalam buku ini. Pertama, perencanaan tertulis. Kamu sedang menyelesaikan pekerjaan penting, sedangkan di waktu yang bersamaan harus menghadiri meeting. Kamu merasa bingung karena merasa tidak memiliki waktu luang. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Sebelum melakukan tindakan apapun, tentukan sasaran terlebih dahulu. Kejernihan merupakan bagian penting dari produktivitas, karena kamu tidak dapat bekerja kecuali tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, cari tahu pekerjaan apa yang paling penting. Sebaiknya, tuliskan semua outstanding pekerjaan kamu, bukan mencoba mengingatnya di otak kamu. Hanya 3% orang yang mengelola waktu mereka dengan membuat list outstanding pekerjaan secara tertulis. Dan ternyata, mereka bisa mencapai 5-10 kali dari orang lain pada umumnya. Bagaimana cara membuat checklist outstanding pekerjaan? Kamu bisa menerapkan metode salami slice. Maksudnya, menganjurkan kita untuk membagi-bagi pekerjaan menjadi ukuran kecil, sehingga kamu menjadi mudah untuk menyelesaikannya. Yang menarik, saat kamu membreakdown pekerjaan besar menjadi potongan kecil, ternyata tanpa kamu sadari, kamu sudah banyak merampungkannya. Kemudian, tentukan 3 prioritas utama pekerjaan yang paling penting, paling berdampak, dan memiliki bobot nilai yang tinggi. Gunakan prinsip Pareto 20-80 untuk menyortirnya. Latih dirimu untuk mengetahui bagian pekerjaan mana yang termasuk dalam 20% itu. Setelah kamu menentukan prioritas pekerjaan, lalu padukan dengan Swiss cheese. Maksudnya, kamu memberikan batasan waktu untuk setiap pekerjaan. Misalnya, laporan harus selesai dalam 30 menit. Desain harus selesai dalam 1 jam. Iklan harus selesai dalam 30 menit. Teknik ini tujuannya supaya kamu mempunyai rasa pencapaian atas keberhasilan menyelesaikan pekerjaan penting dalam waktu yang sudah kamu tentukan. Kedua, skala prioritas. Kamu perlu menetapkan prioritas kamu. Gunakan metode ABCDE untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Sortilah pekerjaan kamu ke dalam 5 abjad tersebut. Metode ini sangat berguna untuk menetapkan prioritas. Arti dari kelima abjad tersebut adalah sebagai berikut. A adalah pekerjaan yang wajib dan harus selesai. B adalah pekerjaan yang seharusnya kamu kerjakan. C adalah pekerjaan yang bagus jika kamu selesaikan, tapi nggak ada konsekuensinya jika tidak selesai. D adalah daftar pekerjaan yang bisa kamu delegasikan ke orang lain. E adalah pekerjaan yang bisa disingkirkan karena tidak ada dampak apapun. Item A adalah prioritas tertinggi, sedangkan item E dapat dilewati jika kamu tidak ada waktu. Tugas E misalnya menonton film kesukaanmu di Netflix. Tugas A misalnya mengupdate resume kamu untuk melamar pekerjaan baru. Saat kamu meninjau daftar tugasmu, tugas A yang mungkin paling menantang itu adalah katakmu. Makan itu dulu. Menyelesaikan tugas A terlebih dahulu adalah kunci suksesmu. Jangan berhenti sampai pekerjaan itu selesai. Fokuskan semua tekadmu untuk menyelesaikan tugas A terlebih dahulu. Ketiga, optimalkan potensi. Menjadi produktif tidak cukup hanya tentang perencanaan yang baik. Diperlukan juga proses pembelajaran yang konstan. Kamu harus terus menyesuaikan diri, mempelajari cara yang paling efektif untuk menjalankan rencana kerja kamu. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Kamu membutuhkan lingkungan yang tepat. Temukan lingkungan di mana kamu dapat benar-benar berpikir tenang dan bekerja tanpa gangguan. Siapkan kebutuhan yang bisa membuat kamu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Misalnya, dokumen,
mengisi titah printer, memasang baterai pada kalkulator, dan lain sebagainya. Selesai bekerja, rapikan meja kamu sehingga terkesan bersih dan rapi. Ini berguna untuk menambah semangat kerja kamu. Sudahkah kamu tahu keahlianmu? Jika belum, segera temukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan berikut kepada diri kamu. Apa keahlian yang mudah bagimu tapi sulit bagi orang lain? Apa keahlian yang telah membantumu mencapai apa yang sudah kamu miliki dalam hidupmu? Bekerjalah dengan mengoptimalkan keahlian itu untuk mengerjakan semua tugas dengan sebaik-baiknya. Berupayalah selalu untuk menjadi lebih baik. Kenali pekerjaan kamu. Apa keahlian yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan kamu? Jangan pernah berhenti belajar untuk meningkatkan keahlian guna meningkatkan produktivitas kerja. Terus berusaha untuk selalu memiliki pengetahuan dan keahlian yang terkini. Keempat, tetap optimis dan disiplin diri. Tidak ada yang namanya sukses tanpa disiplin dan pelatihan. Itu mungkin terdengar seperti film kungfu, tapi sebenarnya itu sangat penting. Tubuhmu adalah mesin kesuksesan kamu. Mesin berfungsi lebih baik jika dirawat dengan baik. Ketika kamu secara fisik dan mental bertenaga, kamu akan bekerja jauh lebih efektif. Tahukah kamu bahwa produktivitas kamu akan menurun setelah 8 jam bekerja secara terus-menerus? Syarat untuk produktif adalah kemampuan untuk menjaga tenaga selama bekerja. Manusia akan lelah seperti mesin. Saat kamu cukup beristirahat, kamu akan jauh lebih efisien. Latih diri kamu untuk bisa memotivasi diri sendiri. Pikiran kamu akan memiliki dampak yang besar pada emosimu. Faktanya, 95% emosi kita dihasilkan dari cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Pikiranmu akan menciptakan kenyataan. Jadi, berusahalah untuk berpikiran positif. Temukan yang baik dalam setiap situasi, pelajari kegagalan kamu, dan cari solusi untuk setiap masalah. Dengan berpikir positif, akan membuat kamu lebih percaya diri dan kreatif. Jadi, ingatkan diri kamu secara teratur tentang betapa hebatnya kamu, sehingga kamu akan menjadi jauh lebih baik dalam menangani tugas-tugas yang menantang. Kelima, selesaikan hambatan, cari solusi. Semua pekerjaan pasti ada hambatannya. Temukan faktor internal maupun eksternal yang menghambatnya. Kerahkan energi kamu untuk mampu mengatasi faktor penghambat tersebut. Jika gagal, segera cari solusi yang lain. Misalnya, menggunakan bantuan teknologi. Sebab seharusnya dengan adanya teknologi itu bisa membantu pekerjaan kamu. Tetapi, waspadalah. Jangan sampai teknologi itu justru memperbudak kamu. Cari teknologi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan kamu. Soalnya ada loh, teknologi yang gak cocok meskipun canggih. Ingat, bahwa teknologi itu diciptakan untuk membantu meningkatkan kecepatan bekerja supaya lebih efisien. Keenam, flow state. Pernah gak sih kamu mengalami situasi ketika melakukan aktivitas olahraga atau main game sampai lupa waktu? Kamu benar-benar fokus pada aktivitas yang sedang kamu lakukan. Nah, situasi itu yang disebut flow state. Kamu hanya dapat mengalami kondisi flow state ketika kamu bekerja secara konsisten. Dalam kondisi flow state, ide akan datang kepada kamu dengan lebih mudah. Kamu akan lebih kreatif dan tampil lebih baik. Kamu akan dapat memasuki kondisi flow state dengan cara sebagai berikut. Pertama, hilangkan semua gangguan eksternal dan internal. Kamu pasti sering banget deh ketika melakukan aktivitas, beberapa menit kemudian kita malah memikirkan hal yang lain, atau pindah ke aktivitas yang lain. Misalnya, kamu sedang membaca buku, tiba-tiba notifikasi HP kamu berbunyi, dan akhirnya kamu malah scroll ke media sosial dan melupakan membaca. Setiap kali kita tidak fokus, akan semakin sulit untuk masuk ke dalam kondisi flow state. Selain gangguan eksternal, kita juga nggak boleh mengabaikan gangguan yang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau diri sendiri merasa stres atau banyak pikiran, justru akan membuat kita sulit fokus untuk mencapai flow state. Kalau kamu sering mengalami stres, coba deh untuk melakukan aktivitas yang sekiranya mampu membuat pikiran kamu lebih jernih, sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikan pikiran. Kedua, bekerja di waktu yang tepat. Ketika kamu ingin mencapai kondisi flow state, usahakan waktu yang kamu punya benar-benar waktu terbaik untuk kamu fokus. Misalnya, setelah bangun di pagi hari atau malam sebelum tidur. Ketiga, pilih tugas yang paling penting. Untuk mencapai kondisi flow state, akan membutuhkan fokus dan sebagian besar kekuatan otak kita.
Jadi, kita perlu untuk memilih satu tugas yang paling penting atau mendesak. Usahakan untuk menjauhi multitasking, karena ketika kita melakukan 2 atau 3 aktivitas dalam waktu yang sama, akan sulit untuk masuk ke dalam kondisi flow state. Kesimpulan, dengan membuat time management berdasarkan skala prioritas dan mengatasi keinginan untuk menunda pekerjaan, akan membuatmu mampu melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang singkat. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sekaron Pintar. Bye-bye!